Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok Skill Bloom dengan beranggotakan saya sendiri Nurmaulida Putri dengan NIM 2023-12078 dengan teman saya Nadifa Adelia Putri dengan NIM 2023-12021. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Skill Bloom, platform digital e-commerce untuk UMKM. Proyek ini kami kerjakan berdua. Saya sendiri berperan sebagai project manager, sistem analis sekaligus UI UX designer. Dan teman saya berperan sebagai programmer, database engineer sekaligus tester. Kami dibimbing langsung oleh Bapak Dedi Mirwansyah, Eskom MSI Mkom selaku dosen pengampu. Langsung saja kita masuk ke agenda presentasinya. Oke, presentasi ini akan mengikuti 10 tahapan manajemen proyek yang kami terapkan. Mulai dari inisiasi proyek, studi kelayakan, manajemen ruang lingkup, estimasi dan penjadwalan, estimasi biaya, manajemen risiko, monitoring dan kontrol, kontrol mutu dan audit, manajemen tim dan komunikasi, hingga dokumentasi penutup proyek. Semua tahapan ini mengacu pada kerangka kerja PMBOK dan kami kerjakan tuntas dalam waktu 15 hari kerja. Mari kita mulai dari bab pertama yaitu inisiasi proyek. Latar belakang proyek. Jadi kenapa kami membangun Skillboom? UMKM itu tulang punggung perekonomian Indonesia. Tapi kenyataannya banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan berjualan secara online. Kenapa? Karena platform marketplace besar seperti Tokopedia atau Shopee itu dirancang untuk skala yang jauh lebih luas. Ada biaya komisi, ada biaya iklan, dan fitur-fiturnya kadang terlalu kompleks untuk pelaku usaha kecil yang literasi digitalnya masih terbatas. Belum lagi UMKM yang pencatatan transaksinya masih manual lewat chat atau WhatsApp. Ini rawan salah catat, sulit dilacak, dan pemilik usaha jadi tidak punya kendali penuh atas data tokonya sendiri. Dari sini, kami membangun Skillboom, platform yang memungkinkan UMKM mengelola toko, produk, dan pemesanan secara mandiri dengan biaya operasional minimal dan pencatatan transaksi yang otomatis serta bisa dilacak. Proyek ini kami kerjakan dalam 15 hari kerja oleh 2 orang yang merangkap semua peran, dan yang penting sistem ini tanpa biaya komisi sama sekali bagi pelaku UMKM. Kalau dirinci, ada 5 permasalahan utama yang melatar belakangi proyek ini. Pertama, tingginya biaya komisi dan promosi di platform pihak ketiga. Ini menggerus margin keuntungan UMKM yang biasanya memang sudah tipis. Kedua, kompleksitas fitur platform besar yang tidak sesuai dengan kebutuhan UMKM yang literasi digitalnya masih terbatas. Ketiga, pencatatan transaksi dan pesanan yang masih manual lewat chat atau WhatsApp, rawan human error. Keempat, minimnya kendali pemilik usaha atas data toko mereka sendiri, karena semuanya bergantung pada sistem pihak ketiga. Dan kelima, kurangnya transparansi riwayat transaksi bagi pembeli sehingga menurunkan kepercayaan mereka saat belanja. Kelima masalah ini yang menjadi dasar kami merancang seluruh fitur Skillboom. Dari permasalahan tadi, kami menetapkan 5 tujuan proyek. Satu, menyediakan platform yang terjangkau, berbasis web tanpa biaya komisi maupun promosi berbayar. 2, menyederhanakan pengelolaan toko lewat modul admin yang mudah dioperasikan tanpa keahlian teknis. 3, mengotomatisasi pencatatan transaksi, menggantikan proses manual di chat. 4, memberikan pengalaman belanja yang transparan bagi customer, mulai dari chat produk sampai lacak riwayat pesanan. Dan yang kelima, ini yang paling penting dari sisi akademik, yaitu menerapkan konsep manajemen proyek perangkat lunak secara utuh, dari inisiasi sampai closing dalam 15 hari kerja sesuai kerangka kerja PMBOK. Supaya proyek ini jelas batasannya, kami membagi ruang lingkup menjadi 2, ruang lingkup produk dan ruang lingkup proyek. Dari sisi produk, Skillboom mencakup 6 area fungsional, autentikasi dan manajemen role, manajemen produk dan kategori,
keranjang belanja dan checkout, manajemen pesanan, riwayat transaksi, dan dashboard ringkasan untuk admin. Dari sisi project, aktivitasnya mencakup dokumentasi manajemen project, perancangan UI UX, pengembangan sistem, pengujian sistem, sampai penutupan project. Yang tidak kalah penting, kami juga menegaskan apa saja yang di luar ruang lingkup, supaya tidak terjadi scoop creep, jadi payment gateway yang real, aplikasi mobile native, fitur multi-toko, AI, dan dukungan multibahasa itu semua sengaja tidak kami masukkan di iterasi ini. Ini ringkasan project charter kami, semacam dokumen resmi yang merangkum keseluruhan project dalam satu halaman. Sponsornya adalah dosen pengampu mata kuliah MPPL, project manajernya Nurmaulida Putri, dan jadwal project berjalan dari 29 Juni sampai 13 Juli 2026. 15 hari kerja di mana seluruh EPIK berada di jalur kritis, artinya tidak ada slack sama sekali. Estimasi anggarannya yaitu 11.440.000 dengan 5 milestone utama. Dokumentasi selesai tanggal 1 Juli, autentikasi selesai 4 Juli, modul customer 10 Juli, testing 11 Juli, dan closing di 13 Juli. Kriteria keberhasilannya jelas. Seluruh requirement FR01 sampai FR10 harus terimplementasi. Tidak ada bug kritis dan laporan minimal 30 halaman. Sebelum eksekusi, kami melakukan studi kelayakan dari 6 aspek. Dari sisi teknis, stack yang kami pakai yaitu Laravel, MySQL, Tailwind, itu open source, matang dan sesuai kompetensi tim, statusnya layak. Dari sisi operasional, alurnya sederhana, jadi tidak butuh pelatihan khusus buat UMKM. Dari sisi ekonomi, biaya efisien dengan payback period sekitar 11 sampai 12 bulan. Itu juga layak. Dari sisi jadwal, 15 hari itu realistis untuk lingkup yang kami batasi, tapi karena tanpa slack, jadi statusnya layak dengan catatan butuh disiplin tinggi. Dari sisi hukum, kami sudah menerapkan hashing password dan pembatasan akses sesuai role, mengacu Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE. Itu layak. Dan dari sisi organisasi, tim kami yang cuma 2 orang ini sesuai untuk skala kecil, tapi rawan beban kerja ganda, jadi juga layak dengan catatan. Kesimpulannya, proyek ini layak dijalankan asal disiplin jadwal dijaga dan scope creep dikendalikan. Sebagai pelengkap, kuantitatif dari aspek ekonomi tadi, ini perhitungan cost-benefit analisis kami. Total biaya proyek yaitu 11,44 juta. Kami mengestimasi manfaat sekitar 1 juta per bulan bagi satu mitra UMKM yang mengadopsi sistem ini. Dari penghematan biaya komisi dan promosi. Kalau dikalikan setahun, jadi 12 juta. Sehingga net benefit di tahun pertama sekitar 560.000. Dari situ, kami menghitung payback period sekitar 11 sampai 12 bulan. Artinya, investasi pengembangan skill Bloom ini akan kembali modal dalam waktu kurang lebih setahun, setelah sistem betul-betul diadopsi dan dipakai aktif oleh UMKM. Next. Masuk ke bab 3, yaitu manajemen ruang lingkup. Di sini kami merinci kebutuhan sistem menjadi 2, yaitu fungsional dan non-fungsional. Untuk fungsional requirement, ada 10 poin, dari FR01 sampai FR10. Mulai dari autentikasi dengan role admin dan customer, CRUD produk, dan kategori oleh admin, sampai customer bisa menambah ke keranjang. Checkout, melihat riwayat transaksi, dan sistem yang membatasi akses halaman sesuai role lewat middleware. Untuk non-fungsional requirement, kami tetapkan 6 kriteria. Performance, halaman harus dimuat kurang dari 3 detik. Security, password terhas. Usability, mudah dipakai tanpa pelatihan. Compatibility, responsif di desktop maupun mobile. Maintainability, mengikuti struktur MVC Laravel. Dan availability,
bisa diakses online tanpa gangguan berarti. Ini adalah work breakdown struktur. Kami disusun sampai 4 level, yang di level epicnya terbagi menjadi 8 bagian besar. Mulai dari dokumen manajemen project, lalu pembuatan UI UX, stub infrastruktur Laravel, autentikasi dan role management, modul admin, modul customer, testing dan QA, sampai yang terakhir yaitu closing. Kedelapan epic ini kami kerjakan secara berurutan, finish to start, karena tim kami hanya 2 orang, jadi tidak mungkin mengerjakan banyak epic secara paralel. Dari sisi produk breakdown strukturnya, hasil akhirnya mencakup 5 komponen utama, yaitu dokumen manajemen project, desain UI UX, aplikasi web skill Bloom, dokumen pengujian, dan dokumen penutupan project. Next. Nah, ini gambaran jadwalnya dalam bentuk Gantt chart yang kami buat langsung di Jira. Bisa dilihat, ke-8 epic ini berjalan berurutan mulai dari tanggal 29 Juni sampai 13 Juli 2026. Skill Bloom 1, dokumentasi manajemen project, makan waktu 3 hari di awal, lalu berlanjut ke UI UX, stub infrastruktur, autentikasi, modul admin, modul customer, testing sampai closing di akhir. Setiap epic bergantung penuh pada epic sebelumnya. E1 harus selesai dulu, baru E2 bisa memulai. Begitu seterusnya sampai E7 ke E8. Jadi tidak ada yang bisa dikerjakan lebih dulu tanpa menunggu yang sebelumnya tuntas. Next, untuk melihat jalur kritisnya lebih jelas, kami membuat network diagram menggunakan pendekatan CPM. Dari start sampai finish totalnya 15 hari. Skill Bloom 1 makan 3 hari, lalu masing-masing 1 hari untuk UI UX. Stub infrastruktur dan autentikasi, kemudian 3 hari untuk modul admin, 3 hari lagi untuk modul customer, 1 hari testing, dan 2 hari closing. Yang penting untuk digarisbawahi, kalau dilihat di tabel, kolom Slack semuanya bernilai 0. Ini artinya seluruh 8 epic ini berada di jalur kritis. Tidak ada satupun epic yang punya waktu longgar. Konsekuensinya, keterlambatan sekecil apapun di satu epic akan langsung berdampak ke seluruh jadwal project berikutnya. Bab 5. Estimasi biaya proyek. Kami merinci 5 komponen biaya sumber daya manusia yaitu 9 juta untuk 2 orang selama 15 hari, biaya perangkat keras senilai 500.000 untuk depresiasi 2 laptop. Selanjutnya ada biaya perangkat lunak 300.000 karena stack yang kami pakai open source. Biaya ini sebenarnya cuma untuk domain dan hosting. Sedangkan biaya operasionalnya 600.000 untuk internet dan listrik, dan cadangan risiko sebesar 10% yaitu 1.040.000 sebagai dana siaga kalau ada risiko yang benar-benar terjadi. Total rencana anggaran biaya kami adalah 11.440.000. Selanjutnya, beralih ke manajemen risiko, kami mengidentifikasi 11 risiko dan memetakannya dalam risk matrix. Dalam risk matrix berdasarkan probabilitas dan dampak. Dari situ ada 4 risiko yang masuk kategori high, skornya tinggi karena kombinasi probabilitas dan dampak yang besar. Yang pertama, R4, bug kritis yang ditemukan mendekati deadline dengan skor 15, ini yang paling tinggi. Lalu R7, data hilang atau korup karena tidak ada backup rutin. Setelah itu ada R11, kebocoran data pengguna akibat celah keamanan. Dan R1, anggota tim sakit atau berhalangan yang mengganggu jadwal. Ini krusial karena proyek kami tidak punya Slack sama sekali. Untuk menanganinya, kami menerapkan testing bertahap sejak Epic 5. Bukan menumpuk di akhir, backup rutin ke Git, hashing password sejak awal, pengembangan dan distribusi task yang fleksibel antar anggota tim. Ini bagian monitoring proyek kami menggunakan pendekatan Earnet Value Management. Kami ambil datanya di checkpoint hari ke-7.
Planet value atau nilai yang direncanakan selesai adalah 4.576. Earned value nilai yang benar-benar selesai 4.004.000. Aktual cost yang sudah dikeluarkan 4.804.800. Dari situ kita dapat SPI 0,88 dan CPI 0,83. Keduanya di bawah satu, artinya kinerja jadwal maupun biaya sedikit di bawah rencana. Kalau dihitung, schedule variance-nya minus 572.000, artinya proyek sedikit tertinggal dari jadwal. Cost variance-nya minus 800, artinya biaya yang dikeluarkan sedikit lebih besar dibanding nilai pekerjaan yang selesai. Ini jadi warning buat kami, khususnya di Epic Autentikasi Skill Bloom 4 yang realisasinya baru 1%, padahal rencananya 7%. Makanya kami langsung menyesuaikan alokasi kerja di minggu berikutnya. Untuk kontrol mutu, kami menyusun quality checklist yang harus terpenuhi sebelum proyek dinyatakan selesai. Keenam poin ini semuanya berstatus berhasil, mulai dari seluruh rekrutmen, fungsional FR01 sampai FR10, terimplementasi seluruh halaman diuji manual, seluruh endpoint API diuji lewat black box testing, tidak ada bug, status open dengan severity tinggi, dokumentasi lengkap sampai source code sudah di-commit ke Git. Kami juga menetapkan acceptance kriteria per modul. Misalnya untuk modul autentikasi, syaratnya user bisa register, login, logout, dan akses admin customer harus benar-benar terpisah. Untuk modul admin, CRUD produk dan kategori harus jalan tanpa error dan seterusnya sampai modul testing QA. Masuk ke manajemen tim, karena tim kami hanya 2 orang, struktur organisasi cukup sederhana. Di posisi paling atas ada dosen pengampu selaku project sponsor. Di bawahnya ada rekan saya, Nur Maulida, memegang peran project manager, sistem analis, dan UI UX designer. Sementara saya memegang peran programmer, database engineer, dan tester. Berikut merupakan tampilan aplikasi kami. Di sini ada halaman register, halaman dashboard, dan about. Saya akan langsung masuk ke halaman demo aplikasinya. Berikut merupakan tampilan Figma kami. Di sini ada halaman login, atau yang belum punya akun, ada register. Setelah itu di sini ada dashboard. Ini halaman account. Setelah itu di sini halaman kontak, di sini halaman keranjang, di sini ada halaman about. Setelah itu kita langsung ke aplikasinya. Ini merupakan halaman sebelum kita login. Di sini terdapat browse by kategori, flash sale, best selling product, tapi belum bisa melakukan tambah keranjang karena belum melakukan login. Setelah itu kita akan coba login. Baik, ini merupakan halaman login, dan kalau belum mempunyai akun, bisa melakukan register seperti ini. Karena kita sudah punya akun, maka langsung saja kita login. Oke, jadi di tampilan awal di bagian home kita punya bagian navbar di bagian kiri, yaitu ada gantungan kunci, sweater rajut, boneka rajut, tas rajut, dan lain-lain. Jadi ini semua yang ada di jualan kami di Skill Bloom. Kemudian di bagian bawah ini sama seperti tampilan sebelum kita login tadi, ada flash sale, terus ada best selling product, kemudian ada diskon-diskon juga, on new arrival, explore our product, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada rating dari para customer. Lanjut di bagian kontak.
Jadi di kontak ini bisa melakukan ajuan misal ada suatu hal yang ingin disampaikan. Kemudian di about, jadi di about ini cerita tentang gimana sih kita sebelum membuat laman ini. Jadi ini merupakan our story dari Skill Bloom sendiri. Lalu di sini ada wishlist. Di sini semisal kita ada yang kita sukai dari produk-produknya, kita masukkan di bagian wishlist ini. Kemudian di sini ada dashboardnya juga. Di sini ada tulisan nanti total ordernya berapa, wishlist itemnya berapa, review givennya berapa. Terus kemudian di my order, ini kita belum ada order apapun. Terus di sini juga kami belum ada review dan di sini untuk mengisi alamat tempat tinggal kita. Kemudian ini untuk pengaturan setting akunnya. Jadi nanti di sini kita bisa ganti namanya, baru memasukkan nomor telepon, email yang baru, terus bisa mengganti password juga. Kemudian kita juga bisa memasukkan foto profil kita. Nah, terus kita tinggal save aja. Nah, jadi nanti profilnya akan langsung terganti. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke halaman dashboard admin. Nah, langsung saja kita masuk. Baik, di dashboard admin ini kita bisa memantau hasil penjualan. Setelah itu di sini ada halaman kategori. Di sini kita memfilter produk-produk kami seperti ada gantungan kunci, sweater rajut, boneka rajut, tas rajut, buket, dan lain-lain. Nah, di sini misalnya kita tambahin baju bola. Di sini kami menambahkan statusnya itu aktif, maksudnya tersedia atau sudah tidak tersedia. Nah, di sini kategori telah berhasil ditambahkan. Setelah itu di sini ada products. Di sini ada beberapa produk kami yang di sini ada beberapa produk kami. Di sini juga bisa menambahkan atau menghapusnya. Nah, di sini merupakan halaman untuk menambahkan produk yang baru. Di sini ada bestseller dan new arrival. Setelah itu, di sini juga kita bisa menghapus dan melihat detailnya seperti ini. Setelah itu lanjut ke orders. Sini merupakan halaman orders, namun belum ada pesanan yang masuk. Setelah itu ada customer. Setelah itu di sini ada kupon. Ini merupakan kode diskon. Nah, kita juga bisa menambahkan atau menghapusnya seperti ini tampilannya. Di sini kami belum bisa menampilkan halaman reviews, repost, dan setting karena keterbatasan waktu. Di halaman admin bisa langsung masuk ke store-nya seperti ini. Baik, cukup untuk demo aplikasinya. Terakhir, closing report dan kesimpulan. Dari 8 epic yang direncanakan, 8 semuanya selesai. Bug kritis yang tersisa saat closing 0 dan realisasi anggaran sekitar 11,2 juta masih dalam batas cadangan risiko yang kami siapkan. Ada 3 pelajaran penting yang kami dapat. Pertama, pembagian teks front-end dan back-end secara paralel per epic itu efektif untuk tim kecil seperti kami. Kedua, jadwal tanpa Slack itu menuntut disiplin tinggi. Sedikit saja telat di satu epic, dampaknya langsung terasa ke epic berikutnya. Dan ketiga, testing bertahap sejak modul admin, bukan menumpuk di akhir. Terbukti mengurangi bug yang menumpuk. Untuk mengembangkan ke depannya, kami merekomendasikan integrasi payment gateway seperti Mitrans atau Sendit.
pengembangan aplikasi mobile, dan fitur laporan penjualan atau analytics bagi admin. Jadi kesimpulannya, Project Skillbloom berhasil membangun platform e-commerce sederhana bagi UMKM, sekaligus menerapkan software project management secara menyeluruh berbasis kerangka kerja PMBOK tuntas dalam 15 hari, kerja oleh tim yang hanya berjumlah 2 orang. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.